Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat atau akhir zaman pasti datang. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang membahas tentang akhir zaman. Percayakah sobat, kalau ciri anak akhir zaman rupanya sudah mulai bermunculan di muka bumi, sesuai dengan prediksi Nabi Muhammad SAW. Benarkah hal tersebut merupakan suatu pertanda kiamat? Simak penjelasannya. Disebutkan salah satu ciri tanda-tanda akhir zaman adalah banyak anak yang lahir hasil dari perzinahan. Adapun zina merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan termasuk dalam dosa besar. Namun saat ini tidak sedikit kasus anak yang lahir dari hasil perbuatan zina atau tanpa ikatan perkawinan. Hal tersebut menjadi tanda akhir zaman sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan kisah dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bermula saat Nabi Muhammad SAW ditanya tanda akhir zaman. Kisah ciri anak akhir zaman ini berawal ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang pria asing. Pria asing itu datang dalam keadaan rapi, lalu duduk di hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, pria itu mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Namun, setiap Rasulullah menjawab tiap pertanyaan tersebut, pria asing itu menjawab, "Kau benar." Umar bin Khattab yang berada di sana merasa heran dengan pria asing tersebut. Tidak puas mendapat jawaban, pria asing itu melontarkan pertanyaan lain. Pertanyaan tersebut mengenai hari kiamat. "Beritahukanlah padaku tentang hari kiamat," kata pria asing. Tidakkah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya? Jawab Rasulullah. Maksud dari jawaban Rasulullah adalah beliau tak tahu kapan hari kiamat tiba karena rahasia Allah. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat, timpal pria asing. Yaitu apabila seseorang budak melahirkan majikan, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak. Jawab Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Rasulullah tahu bahwa pria asing itu adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Nabi Muhammad pun memberitahukannya kepada para sahabat. Ciri anak akhir zaman sesuai prediksi Nabi Muhammad SAW.
Peristiwa tersebut seolah mengisyaratkan kalau ciri anak akhir zaman adalah ketika budak melahirkan majikannya. Artinya, budak wanita melahirkan tuanya. Menurut Ibnu Hajar, ada 4 pendapat tentang hal tersebut. Salah satu pendapat tersebut adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Ibnu Hajar mengatakan hal tersebut adalah pendapat yang paling kuat. Artinya, seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Dengan kata lain, sang anak memposisikan diri seakan-akan sebagai majikan. Adapun sang ibu adalah budak. Hal ini merupakan tanda akhir zaman yang sudah terjadi dan bermunculan. Tak hanya memperbudak ibunya, sang anak juga mencela, memukul, dan memperkerjakan ibunya sendiri. Semua pekerjaan di rumah seperti beres-beres, memasak, atau pekerjaan lain dikerjakan oleh ibunya. Padahal sang anak seharusnya menghormati orang tua, bukan malah dianggap sebagai pembantu. Maka dari itu, ini adalah ciri anak akhir zaman yang sudah muncul dan marak terjadi sesuai prediksi Nabi Muhammad SAW dan merupakan tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. Sobat Rizki rahimakumullah. Di sini, Rizki juga akan memaparkan pendidikan untuk generasi akhir zaman. Perspektif pemikiran Muhammad Natsir seperti apa penjelasannya? Apabila kita mencermati tanda-tanda akhir zaman, maka kita mendapati bahwa saat ini kita berada di akhir-akhir zaman. Fase yang dekat dengan saat semua amal diperhitungkan. Lalu dengannya kita mendapatkan rahmat Allah di surganya atau azab Allah di nerakanya. Apa yang harus kita lakukan di masa seperti ini? Masih pentingkah kita menyiapkan generasi penerus? Apakah sudah terlambat atau tidak ada waktu lagi? Tentu saja penting dan masih ada waktu. Selain karena itu adalah tugas dan amanah kehidupan, juga karena kita tidak tahu kapan kiamatnya akan datang. Sehingga menyiapkan generasi tidak terbatasi oleh masa ataupun meski itu adalah masa akhir zaman. Mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Kendati pun hari kiamat akan terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kamu masih ada bibit kurma. Jika ia ingin hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ia menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad 3/83, 184, 191, dan Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 479. Dalam konteks yang kita bahas ini, bibit atau benih dalam hadis tersebut adalah generasi muda atau murid-murid dan anak cucu kita. Mereka adalah benih yang harus disiapkan untuk mampu bertarung di akhir zaman yang tantangannya dan problematikanya bisa jadi jauh lebih berat daripada problematika hidup kita saat ini. Untuk itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Didiklah anak-anakmu dengan baik, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kalian." Tidak ada cara yang lebih baik dalam menyiapkan generasi terbaik di akhir zaman selain pendidikan.
Muhammad Natsir dalam bukunya Kapita Selecta Jilid 1 halaman 79 menyebutkan bahwa maju atau mundurnya salah satu kaum tergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Tidak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka. Namun, pendidikan tidak sembarang pendidikan. Selain pendidikan harus diniatkan dan bernilai ibadah, pendidikan menurut Natsir harus memiliki ruh intikot, mental, dan sikap kritis. Ruh intikot adalah kekuatan menyiasat dan menyelidik kebenaran yang ditanamkan oleh agama Islam dalam dada tiap-tiap putra-putri Islam. Bagi Muhammad Natsir, ruh intikot mendidik generasi agar dengan optimal mampu menggunakan akalnya dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan pendalaman dengan baik, serta menjauhkan generasi dari taklid, buta dari perkara apapun. Natsir mendasari pemikirannya ini kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu ikuti begitu saja apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Natsir mengkritik keras sebagian umat Islam yang semula hidup penuh semangat juang dan pengorbanan menjadi manusia yang berjiwa kerdil, pesimistik, dan merasa kurang berharga, kurang kuat, kurang hebat, dan kurang cerdas. Inferiority complex. Natsir menyebut mereka bagaikan roh yang tunduk ringkuk, penyembah kubur dan tempat-tempat keramat, menjadi budak jimat dan air jambi. Tangan yang tadinya begitu giat menyelidik, memeriksa alam supaya memberi manfaat kepada umat manusia, lalu terkulai tak ada hima selain menghitung untayan tasbih penerus bidadari di dalam surga. Padahal umat Islam ditakdirkan untuk menjadi umat terbaik bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan oleh manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan oleh Natsir para ilmuwan Islam masa lampau yang telah mengantarkan peradaban Islam ke puncak kejayaannya adalah hasil dari ruh intikot yang kemudian mendorong pencerahan dan kemajuan peradaban Barat. Tak lain yang mendidik kami sampai demikian adalah agama kami, yakni agama fitrah, agama yang cocok dan selaras dengan fitrah kejadian manusia, tulisnya. Oleh karena itu, Natsir menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dan ilmu. Wahyu memandu ilmu sehingga melahirkan kemajuan kebudayaan dan teknologi manusia yang beradab dan maslahat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Melihat perkembangan pendidikan kita saat ini, sobat, yang bertahan di budaya menghafal dan indoktrinasi, budaya literasi yang amat rendah, semangat berdiskusi, mengkaji, dan meneliti yang lemah, bahkan cenderung dihindari, menunjuk bahwa kita masih jauh untuk mampu mengembalikan kejayaan peradaban kita di masa kini.
Inilah yang harus dengan seksama kita pikirkan dengan serius. Bagaimana mentransformasi dan mengaplikasikan ruh intikad dengan realitas dan tantangan zaman saat ini. Indonesia sendiri diperkirakan pada tahun 2030-an akan mengalami ledakan demografi yang cukup signifikan. Pada tahun tersebut, jumlah generasi muda 60% lebih dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Hancur dan berjayanya negeri kita bermula dari bagaimana kita mendidik generasi muda saat ini. Jika model pendidikan yang berlaku saat ini terus dipertahankan, model pendidikan yang kosong dari roh intikad, maka dapat dibayangkan akan seperti apa generasi muda kita di masa depan saat mereka menerima estafeta kepemimpinan untuk mengurus dan mensejahterakan penduduk negeri. Kalau tahun-tahun puncak bonus demografi kita isi dengan manusia-manusia bodoh, lemah, pengeluh, pembebek, benalu, dan kecanduan narkoba, pornografi, LGBT, sudah pasti kita menyia-nyiakan kesempatan yang hadir sekali dalam sejarah setiap bangsa ini. Pernyataannya, apakah kita sudah mempersiapkan mereka? Belum. Hingga detik ini, tidak ada kebijakan nasional untuk mempersiapkan manusia-manusia hebat guna menghadapi tantangan tahun-tahun emas bonus demografi. Umumnya sekolah-sekolah kita sibuk mengajarkan anak didik untuk menghafal dan menyelesaikan soal-soal ujian. Dengan sistem pendidikan berbasis industrial, sekolah-sekolah kita justru secara sistematis membonsai kekritisan berpikir, kreativitas, dan daya cipta. Akhirnya, sistem ini menciptakan sosok-sosok pembebek yang defisit daya imajinasi, daya kreasi, dan passion untuk mengubah dunia. Sebut saja mereka sebagai generasi penghafal. Untuk bisa memanfaatkan peluang bonus demografi, anak-anak kita yang kini berusia belasan tahun harus menempa dirinya menjadi sosok generasi masa depan yang boleh kita sebut generasi pencipta. Merekalah yang nanti menjadi penentu nasib bangsa, apakah akan menjadi bangsa besar atau sebaliknya, tetap menjadi bangsa miskin dan terbelakang. Generasi pencipta memiliki 4 kualitas personal yang kita sebut 4C. Curiosity, Critical Thinking, Collaboration, dan Creating. Beginilah anak Indonesia masa depan yang bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan bonus demografi menjadi sumber keunggulan yang bersaing bangsa. Dengan curiosity, anak Indonesia harus memiliki daya imajinasi tanpa batas, rasa keingintahuan tak terhingga, dan kemauan luar biasa untuk mengeksplorasi ide-ide perubahan, karena ini adalah awal dari sebuah penciptaan. Dengan critical thinking, anak Indonesia harus berpikir kritis dalam merespon setiap masalah yang ada di sekitarnya, dan selalu berupaya untuk menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Ketiga, dengan collaboration, anak Indonesia harus menghargai keberagaman, melihat setiap masalah dengan pendidikan multidisiplin, dan menyelesaikan masalah dengan kolaborasi dan kerja tim, sehingga terwujud solusi komprehensif. Terakhir, dengan creating,
Anak Indonesia harus memiliki daya cipta, semangat membara untuk berinovasi, dan bernyali besar untuk mengubah dunia. Saat ini umat Islam kehilangan motif yang dulu menjadi supremasi kejayaan peradaban umat Islam, yakni semangat penelitian dan pengkajian, termasuk telah kehilangan semangat keilmuan dan akademik. Ruh intikad atau spirit of inquiry lemah, bahkan hilangnya semangat membaca, menulis, diskusi, seminar, bedah kasus, riset, problem solving, eksperimen observasi, dan sebagainya. Hampir semua orang saat ini menyukai sesuatu yang serba instan, cepat, tapi tidak akurat. Yang wah, gemerlapan, ramai, dan riuh rendah. Kita membutuhkan kelompok-kelompok kajian, focus group discussion, lembaga-lembaga riset untuk membedah problematika umat dan melakukan kajian serius untuk mendapatkan solusinya. Al-Quran menyebutnya tafakuh fiddin, yang generasi akhir zaman yang memiliki kepribadian Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Sebuah kelompok kajian atau riset yang tidak banyak pesertanya, tapi terpilih, cerdas, bersemangat tinggi, ikhlas, pekerja keras, tahan terhadap tekanan, visioner dan kreatif. Lembaga-lembaga seperti inilah yang menentukan keberlangsungan suatu organisasi, pergerakan, negara, bahkan dunia. Berapa jumlah orang Yahudi di dunia? Hanya 15 jutaan, tapi mereka mencengkram dan mengendalikan dunia. Kenapa mereka mampu? Karena mereka punya keyakinan dan semangat bahwa mereka bisa. Mereka merasa unggul, mereka merasa hebat, lalu mereka terus belajar, meneliti, berinovasi, membuat terobosan-terobosan, dan berhasil. Di zaman Orde Baru, lembaga riset bernama CIAS menentukan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang. Mereka tidak terlihat dan populer, tapi mereka menentukan, bahkan mematikan bagi lawan-lawannya. Oleh karena itu, nyawanya institusi pendidikan pun adalah lembaga risetnya atau litbang. Jika sebuah lembaga atau institusi pendidikan tidak memiliki semacam biro riset atau ada tapi tidak berjalan, maka tunggulah kehancurannya. Jangan sampai ruh intikot ini mati dari dada-dada generasi Islam, murid-murid dan anak-anak kita. Karena di tangan mereka nasib umat dan bangsa ini di masa yang akan datang, masa generasi akhir zaman. Wallahu a'lam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.